Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egy Rosi Subiakto. Kali ini kita akan membahas mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai tutorial pengisian SKPL Part 2 ya. Dimana tutorial ini merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya yang dimana merupakan tutorial pengisian SKPL part 1. Oke, kita langsung ke SKPL ya. Oke, SKPL-nya kita buka dulu. Oke, kita ke SKPL. Nah, untuk SKPL part 2 ini pengisiannya kita lihat dari daftar isi ya. Untuk part 1 kemarin kita sudah membahas sampai dengan poin use case diagram ya. Jadi dari awal sampai dengan use case diagram. Nah, ini merupakan part 1 ya. Ini part 1. Nah, kemudian selanjutnya dari poin 322 fungsi 1 dan seterusnya ini sampai dengan lampiran. Jadi dari sini sampai terakhir ini kita sebut sebagai part 2 ya. Nah, untuk pengisian ini sendiri SKPL-nya kita mulai. Nah, ini sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Nah, untuk pengisian part 2 kita mulai dari fungsi 1. Nah, untuk fungsi 1 ini biasanya didasarkan kepada use case. Di sini sudah ada keterangan bagian ini sangat fleksibel bergantung pada jumlah use case-nya ya. Kita garis bawahi dulu di sini tergantung kepada jumlah use case-nya karena banyak yang keliru. Jadi nanti fungsi kemudian ditulis bawahnya fungsi lagi. Nah, sebenarnya tidak. Pengisian di sini ini poin 322 dan seterusnya di sini ini berdasarkan jumlah use case. Oke, kita ke contoh yang sudah jadi di sini. Nah, di sini ada use case diagram ya. Dengan beberapa use case 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita garis bawahi ada 9. Oh, maaf, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 use case ya di sini dengan 4 aktor. Oke, cara pengisian SKPL part 2 di sini yang pertama kita lihat kata kuncinya ada dalam jumlah use case. Jumlah use case-nya ada 11 di sini. Nah, maka otomatis fungsinya juga ada 11 tergantung jumlah use case-nya. Nah, untuk mengisi kita lihat boleh kita random, tidak harus urut. Kebetulan di sini diurutkan ya dari login, maka fungsi 1 kita beri nama login. Lalu skenario login. Nah, ini perlu di garis bawahi. Jadi fungsi login skenario-nya kita gambarkan di sini. Kode use case-nya 001. Nah, pengkodean ini bisa mengikuti urutan use case di sini atau kalian bisa random asal nomornya ini konsisten. Ya. Nama use case-nya login. Kemudian aktornya siapa yang terlibat, aktornya. Nah, misal di sini masyarakat. Lalu deskripsi. Nah, deskripsi dalam bagian ini mendeskripsikan ya secara ringkas. Dalam kasus ini masyarakat melakukan aktivitas masuk ke aplikasi. Jadi login ke aplikasi dengan memvalidasi datanya beneran ada atau tidak ya. Kondisi awal jadi belum pernah masuk, kemudian kondisi akhirnya nanti bisa masuk. Lalu di sini ada alur ya. Aktor ini masuk ke aplikasi, nama aplikasinya kebetulan namanya Treat di sini. Kemudian sistem merespon, menerima request dan mengirimkan respon berupa form login. Nah, skenario yang ketiga, aktor memasukkan username dan password, kemudian klik submit atau klik login.
Lalu sistem menerima request dan menyimpan dalam database, kemudian mengirimkan respon berupa menampilkan halaman utama. Nah, di sini bisa kita isi juga kalau ada alternatif login lain. Misal tidak harus memasukkan username dan password, tapi ada login dengan SMS ke nomor handphone. Nah, ini juga bisa jadi alternatif ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya, nah bisa kita lihat dari template-nya di sini. Nah, kita masih bicara berarti otomatis di sini kita bicara login semua ya. Login semua kita ganti, nanti tinggal mengisi di sini. Nah, ini nama use case-nya login semua. Jadi diisi semua dengan login ya. Nah, ini perlu diisi semua dengan login dulu. Nah, kita ke contoh di sini. Nah, login. Nah, kita gambarkan diagram activity dari login seperti apa. Lalu di bawahnya diagram sequence. Nah, ini perlu jadi catatan juga. Ini masih perlu direvisi ya. Perlu diingat bahwa untuk SKPL ini masih di proses analisis. Diagram sequence-nya ini jangan menggunakan yang kotak seperti ini, tapi gunakan yang bentuknya kelas. Oke, contoh lain di sini. Nah, harusnya menggunakan kelas seperti ini ya. Masih ingat ada kelas boundary, kelas control, dan kelas entity. Nah, harusnya menggunakan simbol-simbol yang seperti ini, bukan yang kotak seperti ini. Nah, harusnya yang kotak seperti ini diletakkan di DPPL nanti untuk selanjutnya. Jadi dalam dokumen perancangan atau kita kenal dengan DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak. Nah, ini loginnya, simbolnya ini harus diganti dengan kelas ya, kelas seperti ini ya, karena masih di tahap analisis. Nanti setelah masuk ke perancangan selanjutnya ini baru kita ganti dengan objeknya seperti ini. Oke, tapi kita kembali ke pengisian SKPL tadi. Untuk diagram sequence nanti diisi diagram sequence untuk login. Kemudian masih tentang login. Nah, kita gambarkan diagram kolaborasi di sini. Kolaborasi untuk loginnya seperti apa? Nah, ini masih harusnya diisi di sini nomor halamannya ya. Oke, ini penyatu di nomor halaman di sini ya di bawah. Nah, ini diagram kolaborasinya untuk login. Nah, setelah semua fungsi login ini sudah tergambar dengan kolaborasi, kemudian sequence, kemudian activity, lalu ada skenario-nya. Lalu kita ke fungsi yang kedua ya. Ingat tadi jumlah SKPL-nya ada 11, jumlah use case-nya ada 11, maka kita gambarkan fungsi ini sampai 11 ya, 11 fungsi. Oke, kita ke contoh yang fungsi kedua. Jadi gambarkan fungsi kedua ini memproses pesan atau notifikasi. Kita tuliskan skenario-nya dengan kode use case 002 dan seterusnya. Ini kondisi awal, kondisi akhir, kemudian alurnya seperti apa. Alur ini tahapan ya. Lalu activity diagramnya digambarkan juga. Lalu ada sequence, ada kolaborasi ini digambarkan. Nah, dan seterusnya sampai fungsinya habis semua, sampai 11 fungsi tadi. Ada 11 fungsi ya di sini. Jadi 11 dikali beberapa diagram tadi jadinya lumayan banyak, karena banyak yang membuat tapi tidak berdasarkan fungsi. Jadi ada yang membuat skenario fungsi 1, skenario fungsi 2. Nah, itu masih kurang tepat ya. Harusnya dibuat per fungsi seperti ini. Fungsi 7 misalkan menampilkan histori bantuan damkar. Nah, ini skenario-nya seperti apa, activity-nya seperti apa, sequence-nya seperti apa, lalu kolaborasinya seperti apa. Jadi per fungsi sesuai dengan template di sini. Nah, ini fungsi ya tergantung pada jumlah use case. Use case-nya ada 11, maka fungsi ini kita akan menggambarkan 11 kali
seperti ini ya, 11 skenario ya, tapi jangan per skenario per activity, tapi per fungsi, menuliskan di SKPL-nya per fungsi ya. Oke, selanjutnya kita ke pengisian deskripsi kelas. Nah, deskripsi kelas-kelas di sini acuannya adalah pada diagram kelas atau kelas diagram. Jadi pada materi sebelumnya sudah dijelaskan kelas diagram seperti apa. Kalian tinggal menuliskan di sini kelas diagramnya. Nah, kita ke contoh di sini. Oke, kelas diagramnya di sini. Oke, kelas diagram. Nah, kita gambarkan diagram kelasnya di sini. Dia seperti diketahui, setiap kelas ini punya nama kelas, punya atribut dan method atau operationnya, beserta relasinya nanti seperti apa. One to many, many to many, atau many to one dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk deskripsi domain persoalan sesuai dengan template di sini, ini kita sebut sebagai deskripsi kelas domain persoalan. Di sini sebutkan ada nama, metode, atribut, dan tugas. Nah, ini pengisiannya berdasarkan dari diagram kelas yang sudah kita buat. Kita ke contoh. Nah, contoh di sini deskripsi kelas domain persoalan. Jadi domain persoalannya di sini ada namanya kelas masyarakat, metodenya send data di sini. Masyarakat ada send data dan tambah baru ya. Nah, di sini tinggal menyebutkan atributnya beserta tipe datanya, nama, string, alamat string, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tugasnya input data masyarakat menggunakan aplikasi Treat. Nah, ini domain persoalan. Kemudian akun, nah sebutkan juga operasinya sesuai judul di sini, metode atau operasi. Kemudian sebutkan atributnya beserta tugasnya. Nah, di sini sebenarnya kalau pergantian tabel seperti ini, setiap ganti tabel bisa kita berikan footer header row ya. Di sini kita ulang, bisa kita tambahkan di sini di layout. Nah, repeat header row di sini. Nah, otomatis nanti akan mengikuti. Jadi judulnya ketika ganti halaman tetap ada ya, tetap ada judulnya, tidak hilang. Jadi ini kita nggak bingung, oh ini nama apa ya, judul headernya apa. Nah, ini kita ulang tadi pakai repeat header row. Jadi ininya kita blok tadi headernya di sini. Kemudian kita ke layout, ada di Word ini menyediakan fungsi repeat header row di sini. Jadi terulang nanti. Oke, ini domain persoalan. Lalu ada deskripsi kelas pengendali, ini kelas kontrol ya. Kelas kontrol digambarkan di sini. Contoh kontrol pendaftaran masyarakat, metodenya apa, atributnya apa. Kalau kosong ya diisi kosong, karena biasanya kalau kelas kontrol atributnya juga kosong ya. Hanya ada metodenya di sini. Tugasnya apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Lalu ada deskripsi kelas entity atau persisten. Ini deskripsi kelas yang berhubungan dengan entitas. Nah, bisa digambarkan di sini. Ini hubungannya antar satu dengan yang lain. Kelas entitas. Nah, untuk deskripsinya di dalam bentuk tabel entitas masyarakat. Nah, ini biasanya berupa tabel di dalam database ya. Ada atributnya, lalu tugasnya seperti apa. Ini biasanya tabel, berupa tabel-tabel ya, berupa tabel dalam database digambarkan. Lalu ada juga kelas boundary. Nah, kelas boundary perlu diingat, kelas ini berhubungan dengan form atau user interface. Nah, kelas yang berhubungan dengan user interface kita tulis di sini. Misal kelas pendaftaran, oh di sini ada user interface-nya. Nah, maka kita tulis di sini semua. Atributnya apa saja, metodenya apa, misal metodenya baru, tambah baru, tugasnya apa. Nah, di sini diisi. Ya, saya kira sudah cukup jelas karena pengisian deskripsi kelas ini dasarnya adalah pada kelas diagram yang dibuat. Ya. Jadi tidak perlu bingung kalau kelas diagram ini sudah jadi, ya tinggal diisikan saja pada
deskripsi-deskripsi di sini, kelas control, entitas maupun kelas boundary di sini, ya. Nah, selanjutnya ada pengisian di sesuai template, ada deskripsi perilaku sistem. Di sini tuliskan state chart diagram di sini. Jadi kita gambarkan dengan state chart ya. Nah, kita ke contoh. Nah, di sini perilaku sistem bisa kita gambarkan dalam satu bagian yang utuh ya, atau kita pecah-pecah juga tidak masalah. Ya, deskripsi perilaku sistem ini kalau gambar sebaiknya judulnya ada di bawah gambar. Kalau tabel ada di atasnya ya. Ini perlu direvisi nih. Ya, sekalian. Nah, kemudian sesuai template juga ada deployment. Jadi menggambarkan keterkaitan antar perangkat lunak, perangkat keras. Jadi arsitekturnya seperti apa, termasuk server, database dan lain sebagainya. Nah, ini digambarkan dengan deployment diagram. Ya. Ya, berhubungan dengan node atau di sini perangkat keras juga tergambar di sini. Kemudian perangkat lunaknya, kemudian servernya, semuanya digambarkan di sini. Nah, ini deployment diagram ya. Penjelasan deployment diagram bisa kita nanti di tahap selanjutnya ada penjelasan ya deployment diagram. Lalu selanjutnya berdasarkan template ada kebutuhan non fungsional ya. Jadi kebutuhan yang bukan fungsi ini meliputi parameter-parameter seperti ketersediaan. Contohnya di sini aplikasi harus beroperasi selama 7 hari per minggu ya. Biasanya untuk aplikasi-aplikasi online ini harus tersedia secara terus-menerus. Nah, berbeda lagi nanti kalau aplikasinya misalkan desktop ya, berarti availability-nya juga harus diganti di sini. Kapan dia available? Reliability. Jadi ini hubungannya dengan kehandalan ya. Ada ergonomi, aplikasi ini harus punya nilai ergonomi atau kenyamanan yang dipakai bagi user. Portability, memori dan lain sebagainya. Bahasa komunikasinya pun ditulis. Bahasanya misalkan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini contohnya di sini. Ini yang lebih contoh yang lengkap. Bahasanya harus formal. Misal kalau bahasa Indonesia ya ditulis bahasa Indonesia. Kalau aplikasinya menggunakan bahasa internasional, misal bahasa Inggris, silakan ditulis di sini. Lalu berdasarkan template juga ada batasan perancangan di sini. Nanti kita beri batasan, contohnya seperti ini. Pengembangan sistem ini punya keterbatasan, misalkan harus dijalankan dengan minimum versi Android versi 5. Lalu memorinya tidak terlalu besar, fitur sesuai dan menarik. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan bahasa Java ya. Lalu dibuat dengan Android Studio, penyimpanan dengan Firebase. Nah, setelah batasan perancangan, selanjutnya ada ringkasan kebutuhan. Nah, di sini kita tinggal meringkas saja kebutuhan fungsional ini hubungannya dengan use case tadi. Nah, ini diringkas use case-nya sesuai dengan kode SKPL-nya. Lalu untuk non fungsional tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Di sini kita ringkas saja. Nah, yang paling penting berdasarkan template juga ada kontribusi di sini ya. Kontribusi anggota kelompok ini penting. Nah, nama ketua misalkan nama ketuanya ABC. Nah, dia membuat apa saja. Nama anggotanya siapa. Nah, ini harus diisi ya, penting. Untuk apa? Untuk penilaian. Jadi sejauh mana kontribusi setiap anggota kelompok dalam pembuatan SKPL ini. Nah, ini ada contoh. Nah, ini dijelaskan. Misal Ahmad Yusril OIC ini ketuanya membuat. Nah, ini dijelaskan. Harusnya dijelaskan secara detail seperti ini ya. Ini sudah sesuai. Lalu ada Johar Kartiko Johar nih membuat ini Trimega sama Aprilia. Nah, ini dijelaskan ya kontribusinya. Oke. Nah, demikian untuk SKPL part 2. Nah, ini jadi dari part 1 kita menjadi ke part 2. Part 2 ini sampai selesai termasuk
pengisian kontribusi anggota kelompok. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih belum jelas juga bisa bertanya di komentar di bawah ini atau bertanya di forum yang sudah disediakan. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.